Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Sarudin MPDI selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 5 dan juga yang saya sayangi teman-teman yang berhadir pada diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk itu kita hari ini mengadakan forum diskusi yang mengangkat sebuah judul yaitu toleransi beragama di generasi milenial. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga teman-teman saya yang sudah berhadir dalam forum diskusi kita pada hari ini. Yang pertama ada Rahmat Yusril, kemudian ada Muhammad Sakar Maja, saya sendiri, kemudian ada Nailah Putri Sakinah Siregar, kemudian Kevin Simbolon, Nabila Elsani Siregar, Farid Ahsanul, Dea Oktavia, M. Zaki Zaini, dan juga ada Rizky Syihab. Nah, sebelum kita memasuki forum diskusi kita, mungkin kita awali dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa generasi milenial atau kita sebut dengan generasi Gen Z merupakan generasi yang self-center atau mereka ini egois, mereka ini mementingkan diri mereka sendiri, mereka tidak pernah aware, mereka tidak pernah care terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan yang namanya toleransi itu berkurang. Toleransi ini menjadi minim di kalangan mereka ini. Untuk itu mungkin kita awali, sudah beberapa ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita awali dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih cara menerapkan toleransi di kehidupan sehari-hari? Mungkin dari teman-teman yang berhadir di sini ada yang ingin menjawabnya, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Menurut saya, kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan agama yang dianut seseorang yang berbeda keyakinan. Kemudian kita harus menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Lalu kita tidak dapat mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Kemudian kita tidak boleh merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Mungkin dari saya itu saja. Baik, terima kasih. Ada lagi teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan yang pertama? Izin moderator, saya ingin menambahkan pendapat dari saudara Rizky, yaitu contoh toleransi beragama di kehidupan sehari-hari, seperti tidak menghina dan merendahkan agama orang lain, kemudian berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Selanjutnya, tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan. Kemudian tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, kita harus menerima perbedaan dari orang lain. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Saya rasa jawaban dari pertanyaan yang pertama sudah cukup jelas. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara membentuk individu yang memiliki sikap toleransi. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Saya berusaha untuk menjawab. Itu caranya seperti berbicara santun, menerima perbedaan di kalangan kita, kenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Seperti contoh yang bisa kita ambil, coba ambil waktu sejenak, kita renungkan sikap kita kepada sesama. Dan ingat bahwa sebagai manusia, kamu juga memiliki kekurangan. Selanjutnya, pahami dan hormati perbedaan. Toleransi itu muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan. Entah di mana keyakinan atau kondisi beda fisik. Perbedaan tercipta bukan untuk mengotak-ngotakkan kita. Justru perbedaan tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Selanjutnya, jalani persahabatan dengan orang yang berbeda. Selanjutnya, berpikir secara bijaksana, posisikan diri Anda seperti orang yang kamu anggap berbeda. Pahami bahwa menjadi perbedaan bukan menjadi sebuah ancaman atau hal yang harus dijauhi. Justru, kamu harus memperlakukan orang yang berbeda dengan baik. Karena jika Anda berada di posisinya, Anda juga ingin menjadi orang lain yang turut baik kepada kamu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kevin. Saya rasa sudah cukup jelas untuk pertanyaan yang kedua. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu seperti apa sih jika kita melakukan toleransi, seperti apa batasan-batasan kita dalam bertoleransi agama? Untuk teman yang ingin menjawab dan memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Izin menjawab.
menurut saya yaitu toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Adapun toleransi yang dilarang adalah toleransi dalam masalah akidah. Artinya, kita dilarang mempertukar akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain. Nah, sebatas apa kita boleh bertoleransi dalam beragama? Batas toleransi yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita, seperti yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang dimana artinya untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Selama kita berpegang teguh pada ayat tersebut, insya Allah kerukunan akan tetap terjaga. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea atas jawabannya. Nah, selanjutnya, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban? Baik, izin menambahkan untuk pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya batasan dalam toleransi itu sendiri? Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya Dea kan, bahwa toleransi itu tidak boleh melewati batas antara akidah dan ibadah. Di mana di sini mengandung pengertian bahwa kita boleh tetap membiarkan mereka melakukan peribadatan agama mereka, tetapi bukan berarti kita boleh ikut serta atas kegiatan ibadah mereka. Misalnya sekedar untuk mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya yang dilakukan mereka pun itu kita dilarang oleh agama kita. Karena sudah tercantum tadi yang dalam surah Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi itu dibolehkan hanya sekedar dalam hubungan muamalah atau dalam hubungan hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan manusianya dan bukan manusia dengan Tuhannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Dea dan juga Nabila atas jawabannya. Saya rasa untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sih kita hidup toleran dengan teman yang memiliki kepercayaan lain. Untuk teman yang ingin menjawabnya, saya persilahkan. Izin moderator. Baiklah. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana hidup toleran dengan teman yang memiliki kepercayaan yang lain. Nah, kita itu harus berteman tanpa membedakan agama dan kepercayaan, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, perilaku baik dalam kehidupan keberagaman ini tersebut harus dilaksanakan, tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadi dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rahmat yang telah menjawab pertanyaan nomor 5 ini. Dan apakah ada teman-teman lain yang ingin menjawabnya? Oke, baik. Jika tidak ada, saya rasa tidak ada lagi yang ingin menjawab. Oleh karena itu, mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Itu pertanyaan yang kelima. Gimana sih pendapat kalian jika ada pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi? Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Izin menjawab moderator. Pendapat saya, jika ada pemimpin yang membiarkan ada intoleransi, itu saya tidak setuju dengan sikap tersebut. Karena sikap seseorang pemimpin yang membiarkan ada membiarkan intoleransi nantinya akan menjadi penghancur bagi yang toleransi. Pembiaran gerakan intoleransi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia, sangat berbahaya. Seorang pemimpin hendaknya menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam menjaga kerukunan di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Farid atas jawabannya. Apakah ada teman lain yang ingin menjawab pertanyaan? Baik, saya tentu tidak setuju dengan sikap seorang pemimpin yang intoleransi. Intoleransi berarti hanya menerima keyakinan pribadi atau kelompoknya sendiri dan tidak menerima pemikiran dari kelompok yang lain.
Hal ini dikarenakan adanya ragam budaya, agama, suku, dan golongan menuntut kita semua sebagai bangsa untuk bisa saling bersikap toleransi dan menerima satu sama lain, sehingga implikasi yang diharapkan adalah terciptanya kerukunan antar bangsa, keamanan, kedamaian, serta stabilitas nasional tidak akan menemui hambatan yang berarti. Mungkin segitu aja, moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada lain yang ingin menjawab pertanyaan? Baik, izin moderator, saya akan menambahkan. Tadi kan pertanyaannya mengenai bagaimana sih pendapat kami sebagai mahasiswa dengan pemimpin yang intoleransi kepada masyarakatnya. Seperti yang kita tahu, kita ambil contoh sendiri di negara Indonesia ini sendiri kan, Indonesia terdiri atas beragam macam suku bangsa. Oleh karena itu, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Hal ini sudah dapat dilaksanakan pada masa proklamasi kemerdekaan dulu. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat perumusan proklamasi kan yang pertama dicanangkan kan sila Pancasila pertama adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan sila ini dianggap sesuatu yang kurang pas karena Indonesia ini kan terdiri atas beragam macam suku budaya, bukan hanya Islam saja. Dan karena itu sila itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan salah satu contoh implementasi dari pemimpin yang toleransi. Oleh karena itu Indonesia akan terus maju dan terus berkembang di kemudian harinya. Jika pemimpinnya intoleransi, maka masyarakatnya atau warganya sendiri tidak akan menghormati mereka sebagai pemimpin. Di mana pemimpin ini yang harus kita jadikan sebagai contoh atau panutan kita di dalam kehidupan bernegara. Dari itu, dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Farid, Zaki, dan juga Nabila atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat cukup. Dengan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang ke-6 tadi, berakhir pula presentasi kita, berakhir pula sesi diskusi kita pada hari ini. Dan juga sebelum saya menutup presentasi, dan sebelum saya menutup diskusi kita pada hari ini, izinkan saya memberikan sebuah kesimpulan, menarik kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Yang mana, kalau untuk menimbulkan sebuah toleransi dalam generasi milenial, pertama sekali kita itu harus menimbulkan kesadaran bahwa kita itu hidup nggak cuma sendiri, kita hidup di dunia ini, terutama di Indonesia, kita ini memiliki beragam, yaitu baik itu suku, umat, dan beragama. Dan pada hari ini kita mau membahas mengenai agama, dan kita tidak hanya hidup dengan satu agama saja, melainkan ada beberapa agama. Oleh karena itu kita harus sadar. Setelah kita sudah sadar, kita mulai tuh berteman dengan orang yang berbeda agama dengan tetap menerapkan batas-batas yang ada. Batas-batas tadi yaitu kita boleh nih saling tolong-menolong terhadap teman-teman kita yang berbeda agama, melainkan selama itu tidak menyinggung soal akidah. Contohnya jika teman ingin menolong kita untuk membantu dia saat kereta mereka rusak, itu tuh boleh. Melainkan jika mereka menyuruh kita untuk menolong mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, nah mungkin itu tidak lagi dianjurkan untuk toleransi dalam hal tersebut. Nah mungkin itu saja forum diskusi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.